DPR Amerika Serikat berhasil mendorong pemakzulan Presiden Donald Trump. Proses pemakzulan Trump akan berlanjut pada sidang Senat hingga nanti pada tahap lengser tidaknya Trump dari kursi presiden. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pakar hubungan internasional Profesor Alexius Djimadu. Selamat malam, Prof. Alex. Selamat malam. Oke, Prof. Alex, apabila kita lihat dinamika politik di Amerika saat ini sebetulnya proses pemakzulan baru mencapai kepada fase pertama di tingkat DPR Amerika Serikat. Penentuannya nanti akan di fase kedua di Senat. Tapi seperti kita ketahui, Senat ini kan dikuasai oleh Republik. Bagaimana nanti dinamika yang akan terjadi? Ya, betul. Jadi kita melihat bahwa di Senat itu ada 100 anggota ya. 53 itu Republik, 45 Demokrat dan 2 Independen. Artinya untuk memenuhi 67% suara dari 100, paling tidak dibutuhkan 20 yang harus menyeberang dari Republik ke Demokrat untuk pemakzulan ini bisa Artinya terjadi. Apakah Senator Demokrat berhasil membujuk Senator Republik untuk kemudian memakzulkan Trump? Apakah itu hal yang mungkin? Nah, ini agak sulit karena perkembangan proses impeachment dari Trump ini sudah menyebabkan polarisasi antara kubu Republik dan kubu Demokrat. Apalagi menjelang Januari 2020 nanti polarisasi itu akan semakin kuat sehingga sangat kecil kemungkinannya ini bisa dimenangkan oleh Demokrat karena mereka membutuhkan paling tidak 22 ya untuk menambahi 45 supaya pemakzulan itu bisa terjadi. Oke, dan apabila kita berbicara mengenai sejarah di Amerika mengenai pemakzulan, ini memang kemudian selalu gagal di Senat seperti itu ya. Betul. Ada kemudian Andrew Johnson di tahun 1868, Bill Clinton juga di tahun 1998 lalu seperti itu. Artinya memang kemungkinan sangat kecil proses pemakzulan ini bisa mulus ada di Senat, di sidang Senat nanti. Iya, karena proses pemakzulan impeachment di sini satu peristiwa yang sangat besar ya dan orang akan bersungguh-sungguh sekali untuk sampai ke titik itu, bukan suatu proses yang mudah. Dan menurut tuduhan dari Republik adalah ini semata-mata karena ketidaksukaan kepada person dari Trump dibandingkan dengan kepentingan untuk menyelamatkan konstitusi Amerika Serikat. Karena itu Republik akan sekuat tenaga akan melindungi presidennya sehingga tidak tercatat di dalam sejarah bahwa ada presiden dari Republik yang langsung di-impeach melalui proses ini. Dan ini memang terjadi di tahun pemilu 2020 di Amerika. Betul. Ya. Dan kemudian bagaimana kisruh politik di Amerika ini berdampak pada Indonesia. Nah, kita akan membahas mengenai masalah ini, Prof. Alex, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Prof. Alex, kita berbicara mengenai dua skenario. Apakah kemudian Presiden Trump berhasil dilengsarkan dari jabatannya lewat impeachment ataupun pemakzulan. Ini tapi terjadi di tahun politik di Amerika di tahun 2020, tahun pemilu. Ini konsekuensi bagi kedua partai karena kita melihat bagaimana polarisasi terjadi di Amerika Serikat sendiri pasca adanya pemakzulan ini. Iya, kalau misalnya kita ambil skenario bahwa Trump bisa lolos dan tidak di-impeach, itu adalah suatu kekuatan bagi Partai Republik dan Trump akan semakin bold di dalam kebijakannya, semakin percaya diri untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang selama ini dia sudah lakukan. Dan ini juga bisa menjadi suatu pukulan bagi Demokrat ya, karena mereka tidak berhasil menjatuhkan presiden ini dan itu bisa menimbulkan kerugian elektoral bagi Partai Demokrat. Ya. Dan apabila kemudian memang akhirnya Presiden Trump berhasil dimakzulkan, ini tentunya akan menjadi sebuah jadi satu sejarah besar dan kemenangan bagi Demokrat seperti kemenangan itu ya. bagi Demokrat dan itu akan berpengaruh untuk pemilu nanti di 2020 ya. Karena menyangkut kredibilitas partai dan kemudian juga akan menjadi satu kekuatan bagi calon dari Demokrat untuk bisa mendapatkan momentum dia bisa memenangkan Pilpres di November 2020. Oke. Nah, ini ketegangan politik yang terjadi di Amerika Serikat. Apabila kita lihat dari sisi ataupun sudut pandang Indonesia ini seperti apa menurut Anda? Ya, kita melihat bahwa kecil kemungkinan Trump akan di-impeach dengan melihat perbandingan suara tadi. Artinya kita harus mengantisipasi situasi di mana Trump makin percaya diri, dia akan meneruskan kebijakannya yang sebenarnya dari sisi kepentingan kita tidak terlalu friendly, tidak terlalu bersahabat. Karena Indonesia masuk di dalam list negara yang dituduh sama Trump
merugikan Amerika Serikat secara sepihak ya dari neraca perdagangan. Kemudian Trump tidak terlalu memperhatikan Asia Tenggara. 2 kali dia tidak menghadiri KTT ASEAN dan pemimpin-pemimpin ASEAN pada kecewa dengan itu. Dan kemudian dari segi kepentingan Indonesia, kita ingin melihat Amerika Serikat yang memimpin multilateralisme ya di dunia internasional untuk menyelesaikan berbagai isu global secara kolektif. Dan kelihatannya Trump tidak terlalu membela multilateralisme itu. Dia ingin penyelesaian oleh Amerika Serikat sendiri secara sepihak, apa yang menguntungkan Amerika. Kita menginginkan Amerika yang lebih mempunyai leadership, ya, memimpin lembaga-lembaga multilateral untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan global secara kolektif ketimbang oleh cara Amerika sendiri di bawah Trump. Oke, nanti dikatakan secara global apabila kita lihat memang sebetulnya Amerika Serikat ini salah satu pusat ekonomi terbesar. Betul. Sehingga adanya ketegangan politik, adanya proses pemakzulan seperti ini dinilai akan memang berdampak pada global, terutama dari sisi ekonomi seperti itu. Ya, kita menginginkan Amerika yang stabil, Amerika yang pertumbuhan ekonominya baik, karena itu memberikan kontribusi pada dunia secara global dan juga bagi Indonesia. Ya, karena itu kita inginkan supaya Amerika tetap stabil dan tetap berjalan. Cuma sedikit ada masalah dengan Presiden Trump karena kebijakan dia lebih terkait dengan pribadi Trump daripada natur kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang kita tahu selama ini sejak akhir Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Ya. Tapi secara tidak langsung tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia. Ya? Kelihatannya kecil dampak yang kita lihat kalau Trump masih ada di situ ya. Akan tetap seperti status quo yang sudah berjalan selama ini. Oke, kita tunggu bagaimana sidang Senat di Amerika Januari 2020 mendatang. Kita tunggu nanti. Apakah skenario yang mana yang kira-kira terjadi pada Presiden Trump. Baik, betul. Prof. Alex, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini di Prime Time News. Terima kasih.